Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sudah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan kita mendapatkan seperti apa yang dijanjikan oleh Allah, seperti orang yang sholat semalam suntuk. Mudah-mudahan rutinitas kita seperti ini terus bisa kita jaga sampai dengan kita meninggalkan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, kita sekali lagi berusaha mengikuti ataupun meniru akhlak-akhlak Rasulullah dan para sahabat-sahabat beliau, kebiasaan-kebiasaan Rasulullah dan kebiasaan-kebiasaan para sahabat-sahabat beliau. Ada satu hadis yang membicarakan tentang kebiasaan yang dialami oleh salah satu sahabat beliau yang bernama Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan diceritakan oleh pembantunya Hani di dalam sebuah hadis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini hebatnya orang-orang dulu. Masih jadi pembantu tapi pinter. Kalau sekarang jadi rewang, gak ono sing mengikuti tuane. Masih juragane kiai kaya apa, pembantune jarang-jarang sing gelem ngaji, pembantune jarang-jarang sing gelem melu pengajian nok endi. Di dalam sebuah hadis an Hani, dari Hani Maula Utsman radhiyallahu anhu, qala kana Utsman, diceritakan oleh Hani, Utsman bin Affan itu idza waqafa ala qabrin, jika lewat atau berhenti di sebuah pemakaman, Utsman bin Affan radhiyallahu an selalu menangis, dan nangisnya itu bukan nangis yang biasa, tapi diceritakan dalam hadis ini ya, hatta tabula dumu'a lihyata, sampai-sampai air matanya itu membasahi seluruh jenggotnya. Kemudian Hani itu terheran-heran dan dikatakan kepadanya, tadhkurul jannata wan nar fala tabki wa tabki minal qabri.
wahai tuanku, kalau jenengan lagi inget neraka dan surga kok gak nangis, tapi kenapa ketika di depan pemakaman panjenengan menangis? Setelah Hani Maula Utsman bertanya kepada beliau, kemudian Utsman bin Affan itu mengatakan, innal qabra awwalu manazil atau awwalu manzil min manazilil akhirah. Utsman itu teringat dengan perkataannya Nabi, apa? Kubur itu manzilun, rumah pertama, min manazilal akhirah, dari rumah-rumah akhirat. Kemudian kenapa kok nangis? Beliau mengatakan, fa in naja minhu wa ma ba'dahu aisara minhu wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Piye aku gak nangis? Wong Nabi kondo, sapa sing selamat teko adzabe kubur, fama ba'dahu aisara minhu, maka setelah dibangkitkan orang itu akan lebih mudah menjalani kehidupannya. Wa illam yanju minhu, tapi nek ono wong gak selamat teko adzabe kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka sak teruse wong iku bakal mengalami kehidupan yang lebih sulit para jamaah. Jadi tidak heran kalau sekelas Utsman bin Affan radhiyallahu an khawatir, padahal sudah dijanjikan oleh Allah dengan surga. Tapi ini menjadi ibrah, pelajaran bagi kita. Kita ini bukan siapa-siapa, sahabat bukan, ulama bukan, orang pintar juga bukan, ahli ibadah juga masih kadang-kadang tidak serajin mereka. Kadang-kadang kita terlalu nyaman, terlalu yakin kalau kita ini sudah cukup bekalnya untuk kehidupan akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah, dari hadis ini kita ambil bahwa kita meyakini bahwa ketika orang itu sudah berada di alam barzah, itu menjadi tolak ukur seseorang itu seterusnya akan mengalami kehidupan yang enak atau kehidupan yang berat. Makanya kita sering menyampaikan, ketika kita sudah meninggal para jamaah, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah fitnah kubur, yang kedua adalah azab kubur. Fitnah kubur itu adalah pertanyaan-pertanyaan malaikat yang diberikan, yang dilontarkan kepada semua orang yang sudah meninggal tanpa terkecuali. Makanya nek ono wong guyonan, ono salah sijine ulama sing sampai saiki durung ditakoki orang malaikat, mergo sing ziarah ora tau pedhot, iku yo nek guyon-guyon biasa ya monggo lah, tapi kalau itu serius itu bahaya. Kalau serius itu bahaya. Tidak ada orang
di dunia ini yang selamat dari yang namanya fitnah kubur? Apakah itu sahabat, apakah itu tabi'in, apakah itu tabi'ut tabi'in, orang-orang seperti Imam Syafi'i, Imam Hambal, semuanya kena. Apalagi dewe, apalagi ulama-ulama yang sekelas hidupnya pada saat ini. Jadi jangan pernah punya pemikiran ono wong sing wis dimakamno sakmono suwene sampai saiki durung ditakoi malaikat mergo durung ora tau pedhot wong sing ziarah. Jangan, itu bahaya, pemikiran yang membahayakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau fitnah kubur kita semuanya akan mendapatinya, tapi kalau adab kubur belum tentu umat muslim itu merasakannya. Dan semoga yang kita harapkan adalah nikmat kubur. Mana bukti ada nikmat dan ada adab para jamaah? Kalau kita membaca Al-Quran misalkan, ketika kita membaca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dijelaskan di situ bahwa ada orang-orang yang sudah dipastikan oleh Allah akan mendapatkan siksa kubur. Seperti di dalam Al-Quran, Allah sudah memastikan bahwa orang-orang itu mendapatkan siksa kubur. Siapa? Misal Fir'aun dan bala tentaranya, itu sudah dinas. Ada orang-orang yang sudah dipastikan orang insya Allah maneh pasti akan mendapatkan siksa. Koyotene Abu Lahab, istrinya, koyotene Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Fir'aun pasti disiksa, iya, karena sudah ada nasnya. Abu Lahab pasti disiksa, iya, karena sudah ada nasnya. Dalam Al-Quran para jamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, saya kutip, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka itu, kata Allah, didelokno, dituduhno karo sapa? Karo Fir'aun dan bala tentaranya. Kapan? Ghuduwan wa 'ashiyya, setiap pagi dan setiap sore. Na'udzubillah min dzalik. Wong urip sakmono suwene no alam barzakh, wong urip sakmono suwene nang alam kubur, bendino disiksa karo Allah, didelokno iki lho mben tempat tinggalmu, neraka jahanam. Dewe ngimpi elek sepisanae tobat, dewe ngimpi sepisanae wedine gak karu-karuan. Apa maneh iki didelokno karo Allah, nyata bahwa setiap pagi dan petang didelokno iki lho mben tempatmu saklawase, berupa naru, neraka jahanam. Di dalam hadis misalkan disebutkan innal qabra tuhtatan, kubur itu akan mengalami penyempitan. Ini merupakan bukti, hadisnya panjang saya potong. Ini membuktikan kalau nanti di alam kubur orang itu ada yang disiksa dengan dihimpit oleh alam kubur atau oleh liang lahat. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi, makanya kita jangan pernah bosan untuk selalu berdoa. Minimal Bapak Ibu ketika sholat, ora kok mono sholat tok, tapi minimal
a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Ora kok jenengan sama saya dikongkon donga nek salat tok itu minimal. Ora kok ora oleh donga nek gak nang salat keliru. Berdoalah sebanyak mungkin semampu kita, minimal donga supaya selamat teko azab kubur ketika sholat. Maka nek sholat nek maca tasyahud ojo langsung salam, tetapi sempatno donga njaluk keselamatan karo Allah teko azab kubur, azab neraka dan seterusnya. Jamaah yang dirahmati Allah, itu terkait dengan azab kubur. Kita juga berharap kalau kita ini setelah meninggal dunia tidak mendapatkan siksaan. Kalau fitnah sudah pasti. Kalau jenengan mohon ya Allah mudah-mudahan saya terhindar dari fitnah kubur, orang mungkin. Tidak mungkin. Karena fitnah itu akan menimpa seluruh orang yang hidup di dunia ini. Tanda kutip orang Islam. Sedangkan kita berharap sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kenikmatan alam kubur. Mana buktinya? Yang gampang-gampang saja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini sebagai bukti kalau nikmat kubur itu ada. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashurun." Ojo sampai ono wong sing mengira wong nek mati syahid iku mati, padahal mereka semuanya hidup dan mendapatkan kenikmatan. Hanya saja kita tidak mengerti dan tidak mengetahuinya. Jamaah yang dirahmati Allah, sing entuk nikmate kubur ora kok mung wong sing jihad, tetapi orang-orang yang baik, orang-orang yang ahli ibadah itu juga akan mendapatkan nikmatnya alam kubur. Sekali lagi kita berharap betul, mudah-mudahan ketika kita meninggalkan alam dunia ini kita mendapatkan kenikmatan di dalam alam barzah. Dan satu poin, kita ini diingatkan oleh Nabi, siksa kubur itu disebabkan banyak hal. Dosa-dosa besar, kesyirikan, perbuatan bid'ah, orang-orang yang rutin melakukan kemaksiatan, orang-orang yang tidak gampang bertaubat. Tetapi ada satu poin yang Nabi mewanti-wanti betul kepada kita supaya kita terhindar dari siksa kubur. Apa kata beliau? Istanzihu minal bauli fa inna amata adzabil qabri minhu. Kata Nabi, ayo nek mari pipis, kalau habis buang air kecil cepuke sing apik. Ojo sampai kita siapapun kalau sudah buang air kecil kemudian tidak cebok atau ceboknya sembarangan. Karena kata Nabi, fa inna amata adzabil qabri minhu. Kebanyakan orang itu disiksa di dalam kuburnya gara-gara tidak membersihkan diri setelah buang air. Jamaah yang dirahmati Allah, kita harus mengingatkan anak-anak kita, karena anak-anak muda khususnya yang laki-laki itu sering kita melihat mereka begitu sembarangan
ketika buang air. Mudah-mudahan kita semuanya orang-orang yang mendapatkan nikmatnya alam kubur seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita, keluarga kita, dan umat Islam secara umum bisa terhindar dari segala macam siksaan alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.